Hi guys, it's Putri. Welcome back to my channel. Oke, di kesempatan kali ini aku akan membahas mengenai pacaran LDR, long distance relationship gitu. Jadi kalian pasti pernah ada di fase-fase jauh nih sama pacar, dan aku ini berbagi sesuai dengan pengalaman aku 5 hal yang perlu kalian hindari ketika kalian berhubungan LDR. Jadi kalau misalnya kalian agak nyeleweng sedikit pun, itu akan membuat hubungan kalian bubar seperti hubungan saya dengan yang sebelumnya. Kok jadi curhat ya? Jadi di sini ada sedikit sesi curhatnya, dan di sini juga aku mau kasih tips apa sih yang menyebabkan sebenarnya hubungan LDR itu putus di tengah jalan, ataupun yang sudah pacaran lama itu putus di tengah jalan, dan 80%-nya itu kebanyakan gagal karena LDR, dan 20%-nya itu berhasil sampai ke pernikahan. Tapi aku berada di posisi yang 80% itu yang gagal guys, gagal. Nah, pada saat aku berhubungan jarak jauh itu memang agak susah dan melatih kesabaran banget. Dimana kesabaran yang aku maksud ini adalah ketika ada masalah kamu harus segera menyelesaikannya. Ketika kamu memang ada berprasangka buruk, kamu harus segera menghubunginya. Dulu pada saat aku LDR, aku bisa menghubungi dia via telepon, tapi itu agak mahal. Dan ketika kita ada masalah itu susah banget untuk komunikasi, apalagi ada pembatasan jam waktu dia nelpon ke sini, dan masalah itu tidak bisa diselesaikan dengan batasan waktu ataupun jam. Nah, di antara kalian pasti banyak banget nih yang udah nonton film Dilan, Rindu Itu Berat. Iya, emang berat. Kalau misalnya kalian tidak menjalani LDR, kalian tidak bakalan tahu arti rindu yang sebenarnya itu gimana. Dan kesetiaan, kejujuran itu sangat dijunjung tinggi oleh orang-orang yang melakukan LDR. Tapi ini LDR yang aku maksudkan di sini tuh adalah LDR yang memang jaraknya jauh banget, yang memang nggak bisa ketemu antara Bali sama Amerika gitu. Contohnya kalau misalnya Bali sama Surabaya itu masih bisa ditempuh dengan travel atau pesawat terbang. Nah, jarak yang aku maksudkan di sini itu membuat kita merundung di kesedihan jika kita sedang mengalami kerinduan. Oke, langsung aja. Yang pertama itu adalah hal tentang komunikasi. Jadi jangan biarkan komunikasi kalian itu jadi hambar, gak ada daya tarik satu sama lain untuk berkomunikasi, dan luangkan waktu untuk menghubungi walaupun itu cuman sebentar, sejam ataupun berapa menit, karena kan susah banget menghubungi orang yang ada di luar negeri, apalagi dengan biaya atau dana yang kita tidak punya yang cukup banyak untuk membeli kuota atau wifi. Nah, buat kalian yang pernah menjalani LDR nih, hubungan kalian tuh hambar nih, maksudnya chattingan kalian tuh hambar, cuman chattingan lagi ngapain atau apa, tidak ada membahas hal-hal seru lainnya. Itu perlu kalian ketahui, ada kesibukan apakah pacar kalian di sana atau kaliannya sendiri yang sibuk. Jadi dulu pas aku udah hampir mau putus itu, kita sama-sama chattingannya itu hambar, dan memang terjadi percecokan di setiap harinya. Jadi setiap hari dia nelpon aku terus, nangis-nangis terus, dan ininya kita di end. Jadi luangkan waktu memang untuk dirinya atau diri kamu sendiri dengan dia untuk mempertahankan suatu hubungan dengan komunikasi. Tapi emang jujur banget, dulu aku seminggu itu cuma 3 kali aja dihubungi dalam seminggu, tapi itu sangat bersyukur sekali. Tapi ujung-ujung endingnya putus juga sih. Ya udahlah, nggak apa-apa. Itu memang ada kayak kesalahpahaman terus komunikasi gitu. Jadi buat kalian, komunikasi memang sangat perlu dijunjung tinggi dalam LDR. Oke, yang kedua tipsnya ini atau saran dari aku itu adalah setidaknya kalian kenali dulu nih teman-teman yang ada di lingkungannya dia. Misalnya salah satu temennya dia, misalnya kamu nggak bisa ngehubungin pacar kamu yang ada di sana, jadi kamu bisa hubungin pacarnya, kamu bisa hubungin teman pacar kamu yang ada di sana untuk menanyakan kabar. Jadi ketahui lingkungan yang ada di sana. Jadi kalian itu nggak was-was loh, ini kemana sih pacarku, Jadi kamu harus tahu lingkungan di sana. Misalnya lingkungan di sana itu baik, terus positif, olahraga, futsal di sana juga bisa kan, ataupun melakukan kegiatan-kegiatan positif. Jadi kamu itu tidak terlalu
banyak berpikiran yang negatif. Nanti kamu stres punya pacar LDR, oke? Nah, ini juga hal positif yang perlu kalian ketahui jika kalian sudah mengetahui teman pacar kalian di sana itu. Jika kalian tidak bisa menghubungi pacar kalian, kalian bisa menanyakan ke dia. Siapa tahu pacar kalian melakukan hal-hal yang negatif nih. Ini di luar, maksudnya kita bisa berprasangka buruk, apalagi LDR itu tidak aku salahkan kalau kebanyakan berprasangka buruknya. Karena kita tidak melihat kegiatan apa aja yang pacar kita lakukan di sana tanpa sepengetahuan kita. Nah, bicara tentang berprasangka buruk atau berpikiran negatif, aku tidak munafik atau apa gimana, karena dulu sebelum aku putus pun itu aku udah ngeleweng nggak jelas gitu, karena udah capek juga dengan hubungan LDR yang kayak gini. Nggak sehat sih, bukan nggak sehat ya, gimana ya, menurutku memang udah ada dari dianya ada kesan kayak menghubungi wanita lain. Itu temen aku sendiri. Ya udah deh, kalau misalnya kalian di antara kalian ada yang nonton, mantan aku atau ceweknya ini yang nonton, kalian bisa komplain ke WA aku kalau kalian punya. Jadi ini aku bahas belak-belakan aja daripada aku tutup-tutupi. Jadi kesannya aku yang dipojokkan. Jadi hai, ini YouTubeku, jadi oke lah. Oke, yang ketiga, jangan pernah biarkan masalah berlarut-larut. Biasanya ya kalau LDR itu, pengalaman aku, orang LDR itu masalahnya cuma satu sebenarnya. Nggak ada komunikasi, itu masalahnya. Jadi nggak ada waktu untuk komunikasi, itu yang jadikan permasalahan. Jadi biasanya rindu itu akan diobati ketika adanya komunikasi telepon atau video call. Nah, jadi kalau misalnya kalian ada masalah nih, hari itu juga kalian selesaikan. Mungkin kalian bisa nelpon ke sana atau dia nelpon ke sini. Jadi itu sih buat laki atau yang cewek itu mungkin dituntut sama-sama mengerti dengan posisi jarak jauh gitu. Apalagi Bali dan Amerika kayak itu. Tapi di lain sisi tetap komunikasi nih. Kalian cari uang di sana, kita di sini menjaga perasaan. Tapi kalau misalnya ada masalah, kita selesaikan bareng-bareng dan jangan egois. Nah, bicara masalah egois, jika ada permasalahan sama-sama egois, itu tidak akan cepat terpecahkan nih. Dan kalau bisa, itu kurangi kata-kata kasar ketika kalian berada jarak jauh. Jadi kalian misalnya ada jarak jauh nih, harusnya menyelesaikan masalah yang saat itu juga harus selesai, tapi nggak selesai karena kata-kata kasar itu menyakiti hati perempuan. Biasanya kalau kata-kata kasar, rata-rata siapa dong yang mengeluarkan? Rata-rata cowok. Oke, bener, rata-rata cowok. Jadi yaudah deh, aku waktu itu di-end aja karena udah kasar, egois, jadi deh cari yang lain. Nah, ini nih, kalau misalnya masalah tidak cepat-cepat kalian selesaikan, takutnya itu ada pihak ketiga yang masuk ke hubungan kalian dan mencoba menggoda dan menanyakan, kamu ada apa sama pacar kamu? Yuk sini curhat, biasanya gitu. Pengalaman aku sih gitu waktu LDR. Mereka nggak curhat sih, mereka hanya chatting-chattingan gitu. Aku nggak tahu isinya apa. Ada beberapa yang aku screen, tapi udah aku hapus karena ya udahlah, udah masa lalu. Terus aku nggak tahu mereka chattingan apa, itu udah dihapus sama dia. Jadi adanya orang ketiga itu rentan banget ketika kita lagi bertengkar jarak jauh. Yang keempat, jangan biarkan rasa bosan menyelimuti hati kalian. Nah ini nih, si bosan ini, siapapun pacaran, baik LDR ataupun bareng-bareng, nggak LDR maksud aku, pasti pernah merasakan hal bosan. Tapi gimana caranya kita menyikapi hal bosan itu? Mungkin dengan refreshing sebentar bersama teman, karena kan pasti kalau LDR itu kekangannya itu sangat keras banget. Kamu nggak boleh nih kesini, kamu nggak boleh kesana. Jadi itu memang agak terkekang, jadi kita harus melampiaskan rasa bosan kita itu gimana. Jadi cari feel-nya kita biar happy dulu, baru kita bisa bicara dengan pasangan. Nah, bicara masalah bosan, jangan sampai kalau ketika kalian bosan, kalian malah melampiaskannya dengan pisah. Itu bukan bosan namanya, itu udah nggak cinta namanya kalau kayak gitu. Jadi usahakan kalian cari kegiatan yang bikin feel kalian itu dapat lagi happy. Jadi kalian bisa happy juga sama pasangan kalian. Mungkin kan bosan itu juga bukan dari segi pasangan, mungkin dari segi lingkungan kalian yang menyebabkan kalian bosan, akhirnya berdampak pada hubungan atau pasangan kalian. Oke, yang kelima masih ada keterkaitannya dengan komunikasi, yaitu meluangkan waktu atau quality time. Nah, nggak hanya LDR ataupun nggak hanya
pasangan yang diem-diem sama nggak LDR itu menjalani quality time. Nah, untuk quality time LDR itu bisa dilakukan dengan video call, terus membahas masalah-masalah kepribadian, apa yang kalian lakukan dan apa rencana ke depannya, terus membahas pernikahan maybe, pernikahan atau mungkin membahas gosip atau gimana pekerjaan di sana atau gimana. Terus untuk quality time yang biasanya nggak LDR atau hubungannya masih adem ayem aja, di sini kalian mungkin bisa nonton bareng atau mungkin bisa jalan-jalan, traveling, camping atau gimana. Nah, yang paling susah ini adalah memang yang LDR, karena LDR ini quality time-nya itu seminggu bisa 2 kali, jadi mungkin video call-nya mungkin bisa 2 kali atau gimana, karena pada saat video call itu kita juga mengobati rasa kangen kita terhadap pasangan walaupun hanya sebentar aja. Oke guys, itu dia tadi 5 hal yang perlu kalian perhatikan jika kalian melakukan LDR. Jangan sampai hubungan kalian bubar gara-gara komunikasi, gara-gara nggak ada quality time, gara-gara bosan, terus gara-gara ada orang ketiga. Nah, yang ini sih komunikasi sama orang ketiga ini biasanya yang memicu untuk hal-hal itu terjadi. Dan untuk yang LDR, mohon bersabar banget untuk menjalani hubungan ini. Kita memang tidak bisa melihat apa yang dia lakukan di sana, tapi aku yakin sih kalian pasti ada ikatan batin antara satu sama lain kalau misalnya kalian benar-benar melakukan hubungannya ini. Tapi buat kalian yang gagal LDR seperti saya, itu jadikan pengalaman kalau misalnya kalian itu masuk checklist adalah orang yang anti LDR. Jadi aku udah bilang ke diriku sendiri, ternyata aku tidak bisa menjalani hubungan LDR. Bukan selemah itu, tapi kayak trauma gitu loh. Oh, ternyata gini, ternyata ini, ternyata udah lama, udah 5 tahun kita ternyata seperti ini. Jadi ya memang kita tidak bisa memastikan siapa jodoh kita dan gimana hubungan kita ke depan. Well guys, itu dia sedikit cerita LDR dari aku. Mungkin kalian bisa simak lagi cerita-cerita selanjutnya dari aku. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel aku dan nyalakan post notification-nya biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku selanjutnya. Bye-bye!